panjatkan hadapan ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat karunia-Nya lah kita bisa bertemu dalam acara Utsawa Dharma Gita tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Serada dan bakti yang dimaksud di sini adalah kepercayaan dan penyerahan diri secara tulus dan ikhlas. Bakti adalah puncak dari karma dan jnana. Segala pengetahuan tidak akan ada gunanya tanpa bakti. Di dalam Bhagavatam Purana disebutkan ada 9 bakti yang patut dilaksanakan. Swami Siwananda menyebutnya dengan istilah Nawa Wida Bakti, yang artinya pengetahuan tentang 9 bakti yang bagian-bagiannya meliputi Sarwanam, Kirtanam, Samaranam, Padasewanam, Dasyam, Arcanam, Wandanam, Sakyam, dan Adamnaniwedanam. Sekarang kita bahas satu persatu, walaupun tidak bisa semuanya. Sarwanam adalah bentuk bakti kepada Tuhan dengan jalan mendengarkan cerita suci atau mantra-mantra suci Weda. Salah besar kiranya Jero Mangku sudah mencara mantra Weda, kita asik bermain dan ngobrol yang bukan-bukan. Kita tahu bahwa Maharaja Parikesit mencapai pembebasan setelah karena hanya mendengarkan cerita suci. Kirtanam adalah menghafal dan menyanyikan kidung suci keagamaan. Kita harus kembali menenangkan ingatan kita pada kisah Ramayana yang dianggap berhasil mencapai pembebasan. Dengan Kirtanam adalah Resi Narada dan Ratnakara. Pada zaman Kertayuga, nama Tuhan yang paling bertuah adalah Narayana. Pada zaman Treta Yuga, nama Wisnu yang paling bertuah untuk dikidungkan. Pada zaman Dwapara Yuga, nama Tuhan yang paling bertuah adalah Krishna. Adapun pada zaman Kali Yuga ini adalah semua nama Tuhan sama bertuahnya. Ini berarti zaman Kali adalah zaman pembebasan atau liberal. Ini berarti kita bebas memilih nama Tuhan. Bahkan tidak bijak dan tidak elok rasanya bila ada yang mengatakan nama Tuhan ini yang paling bagus, nama Tuhan itu yang paling tinggi kedudukannya. Semuanya terserah kepada individu masing-masing sesuai dengan pencarian spiritual rohaninya. Umat sedharma, para penyembah Tuhan Yang Maha Esa. Bagian berikutnya adalah Samaranam yang artinya mengingat. Mengingat Tuhan dalam segala prabawa dan manifestasinya. Sebagai ilustrasi, seseorang yang ditinggal pacarnya pergi merantau, ia akan selalu teringat akan kebaikannya, wajahnya, atau senyum manisnya barangkali. Karena saya nggak tahu dan belum merasakannya. Nenek bilang, tak boleh kecil-kecil pacaran, busuk nanti giginya. Karena akan selalu teringat, akan muncul rasa rindu. Sedangkan rasa rindu itu akan muncul keinginan bertemu. Begitu juga dengan mengingat Tuhan. Semakin kuat kita mengingat kemahakuasaannya, semakin kuat pula getaran rohani mempengaruhi totalitas diri kita. Di dalam kitab Penawa Dharma Sastra dijelaskan, mengucapkan mantra sampai kedengaran orang memberikan manfaat 10 kali lipat. Mengucapkan mantra tidak terdengar oleh orang memberikan manfaat 100 kali lipat. Sedangkan memuja Tuhan dalam batin memberikan manfaat 1000 kali lipat. Kita harus kembali menayangkan ingatan kita pada kisah Prahlada dan Hiranyakasipu, di mana Prahlada bisa terhindar dari serangan
Ada sebuah keprihatinan yang juga merupakan tanggung jawab moral bagi kita bahwa masih ada umat kita yang menganggap percapa itu sebagai ajaran baru dan keinjak-injakan. Semuanya padahal dianjurkan dalam kitab suci, yaitu Weda itu sendiri. Nama Weda Bakti yang selanjutnya adalah Arcana. Arcana adalah memuja Tuhan dalam bentuk arca. Di dalam Padma Purana dijelaskan, Tuhan akan muncul melalui 8 jenis bahan arca, yaitu kayu, batu, logam, pasir, cat, tanah liat, emas, dan bayangan dalam pikiran. Umat sedharma yang berbahagia, Nawa Wida Bakti yang selanjutnya adalah Wandana. Wandana adalah bentuk bakti kepada Tuhan dengan jalan membaca cerita suci, sloka, serta mantra-mantra suci Weda. Seperti kegiatan sekarang ini, Utsawa Dharma Gita merupakan bentuk bakti kepada Tuhan, yaitu Wandanam. Akan tetapi harus kita amalkan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dikatakan oleh guru spiritual Satya Narayana, atau lebih dikenal dengan nama Sai Baba, yaitu mempelajari Weda atau sastra tanpa berusaha untuk mengamalkannya akan menghasilkan kesehatan yang buruk. Lalu, bagaimana kita tahu ajaran keranyan itu? Ajaran keranyan itu dapat kita peroleh dengan 3 jalan, yaitu Sastratah, Gurutah, Swahtah, Satyam, Siwam, Sundara. Apakah artinya itu? Yang artinya dengan sastra, dengan bimbingan guru, dan dengan pengalaman kita tahu ajaran keranyan itu, maka kebaikan, kebenaran, dan keindahan akan muncul. Itulah ajaran Hindu yang adil dan universal. Umat sedharma yang tercerahi, karena keterbatasan waktu dan halaman, dari keseluruhan ajaran Serada dan Bakti di atas, dapat saya tarik kesimpulan bahwa dengan Serada dan Bakti kita tingkatkan kualitas kemanusiaan kita. Keseluruhan energi Tuhan telah datang kepada umat manusia sebagai kebenaran untuk membangkitkan ketuhanan yang masih laten dalam diri setiap manusia. Tuhan adalah perwujudan belas asih. Tuhan mengamati dan mencari sebutir kebaikan dari ciptaannya dan membalas bertonton rahmat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, akan tetapi sebelum saya akhiri dan wacana ini, saya ingin untuk mengajak kita semua untuk berdoa. Doa ini saya kutip dari Rekwada. Om Prano Dewi Saraswati Wajbir Wajinawati Dinama Wirjawatu Om Masado Masad Gamaya Damaso Matyotir Gamaya Mrityoram Britam Gamaya. Om Sarwo Bawantu Sukina Sarwo Brani Hitang Karang, yang artinya, ya Tuhan Sang Yang Aji Saraswati, Engkau penguasa dan maha agung. Semoga Engkau memelihara tenaga kecerdasan hamba dan lindungi hamba selalu. Semoga semua makhluk beserta isinya berbahagia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan itu murni dari saya. Adapun